Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku dimanapun berada? Kembali bersama saya Dr. Ririn di Dr. Ririn Official. Masuki bulan Ramadan, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah untuk semua saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Semoga puasanya lancar sampai di akhir Ramadan nanti, dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Teman-teman tahu nggak bahwa perut kita itu selama bulan puasa itu kosong selama 13 sampai 14 jam setiap harinya. Jadi dari sejak kita santap sahur, lambung kita akan menjadi kosong setelah 6 jam, 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam lambung kita sepenuhnya kosong. Kalau sahurnya jam 4, selesai sahurnya jam 4, maka jam 10, jam 9 itu biasanya kita sudah mulai merasakan lapar karena lambung sudah sepenuhnya kosong. Dan seluruh perut akan kosong selama 13 sampai 14 jam sampai nanti waktunya berbuka. Nah, gimana tips-tipsnya agar puasa kita aman, lancar, dan tetap sehat selama bulan Ramadan ini? Ada banyak tips yang sudah banyak disiarkan oleh sejawat-sejawat saya dan mungkin oleh ahli-ahli yang lain gitu ya, di YouTube, di mana-mana. Tapi akan saya sampaikan sedikit dari saya. Yang paling penting itu ketika waktu berbuka harus segera berbuka. Itu penting karena seperti tadi yang saya sampaikan bahwa perut kita kosong selama 13-14 jam itu, dan kadar gula darah menurun setelah lambung kosong tadi. 6 jam tadi lambung kosong itu akan kadar gula darah akan menurun. Nah, segera berbuka ini penting untuk meningkatkan kadar gula darah dengan segera. Kemudian jangan tinggalkan makan sahur, jangan pernah tinggalkan makan sahur, karena makan sahur itu sangat penting untuk kebutuhan energi kita di setiap siang harinya. Dan juga harus tetap melakukan aktivitas fisik, harus tetap melakukan olahraga yang biasa kita lakukan walaupun dengan porsi yang lebih ringan. Berbuka itu seperti sesuai sunnah ya. Berbuka yang baik itu adalah yang sesuai sunnah. Jangan langsung makan besar, jangan langsung menuju ke menu utama. Pertama kita bismillah, baca niat, baca doa yang panjang segala macam, karena ketika berbuka itu, bahkan dari sejak sebelum berbuka itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian ketika sudah tiba saatnya berbuka, pertama kita minum air putih dulu untuk melumasi rongga mulut, tenggorokan, dan seluruh saluran pencernaan kita dengan air putih, dan menghilangkan dehidrasi dengan segera. Yang selanjutnya adalah makan beberapa butir kurma, 3 butir, misalnya 3 butir ya, kurma yang matang, kurma yang manis, untuk menggantikan kebutuhan gula darah tadi yang turun drastis selama siang hari Ramadan itu. Dengan makan kurma yang manis itu, kadar gula darah akan naik dengan segera. Kalau tidak ada kurma, boleh digantikan dengan minum teh manis hangat. Teh manis hangat itu juga bagus untuk dapat segera menaikkan lagi kadar gula darah. Kemudian boleh ditambahkan dengan satu atau 2 potong takjil, misalnya pisang goreng, misalnya kue basah gitu, kue lapis atau apa gitu ya. Atau seluruh yang banyak itu boleh digantikan, tidak pakai kurma, tidak pakai teh manis, cukup air putih, tapi ditambahkan dengan 1 mangkok kecil kolak atau 1 mangkok kecil bubur kacang hijau. Itu untuk dengan segera menggantikan kebutuhan kalori dan gula darah. Makan utamanya ketika berbuka tetap harus memenuhi kebutuhan nutrisi, karena kita sudah kosong seharian ya,
perut kosong, nutrisi yang harusnya beredar ke tubuh juga nggak ada, itu kosong, sehingga harus kita gantikan dengan kebutuhan nutrisi yang seimbang. Harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, harus ada lemaknya, harus ada vitaminnya, harus ada mineralnya dalam jumlah yang secukupnya, nggak perlu berlebihan gitu. Kemudian jangan lupa waktu yang tersedia dari sejak berbuka sampai malam sampai nanti waktunya sahur, usahakan untuk tetap minum air putih yang banyak. Minum air putih yang banyak karena air putih itu sangat penting untuk fungsi-fungsi tubuh bisa berjalan dengan normal gitu ya. Jadi untuk menghindari dehidrasi juga, dan juga untuk metabolisme tubuh berjalan dengan normal diperlukan air putih. Kemudian optimalkan waktu yang ada setelah qiyamul lail untuk segera tidur dan beristirahat. Jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu diperlukan. Segera istirahat supaya kebugaran tubuh tetap terjaga. Dan nanti ketika waktunya makan sahur, usahakan santap sahurnya itu mepet ke akhir waktu sahur. Boleh dibilang sekitar 40-30 menit sebelum subuh misalnya ya, sebelum subuh. Itu lebih baik supaya lambung kita terisi lebih lama besok harinya gitu ya. Sebetulnya santap sahur itu lebih penting daripada santap berbuka puasa, karena apa yang kita konsumsi selama sahur itulah yang menjadi modal kita, menjadi energi kita, menjadi daya tahan dan kekuatan kita untuk siang hari di bulan Ramadan, siang hari berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga santap sahur ini jangan sampai terlewatkan, harus terpenuhi juga kebutuhan gizi yang seimbangnya, harus ada kalorinya, harus karbohidratnya harus cukup. Jadi jangan nggak makan karbohidrat, perlu karbohidrat, hanya jumlahnya sesuai kebutuhan tubuh. Harus tetap ada proteinnya, harus tetap ada mineralnya, harus tetap ada lemaknya, harus tetap ada vitaminnya dalam jumlah yang seimbang gitu. Terus kemudian usahakan untuk sesedikit mungkin mengkonsumsi makanan-makanan yang digoreng, makanan-makanan yang bersantan, makanan-makanan yang berlemak. Usahakan sebanyak mungkin sayuran, buah-buahan, air putih, susu juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mineral dan vitamin di siang hari besok, terutama untuk anak-anak, remaja dan lansia ya. Juga kita sebetulnya memerlukan susu setiap harinya, karena kebutuhan kalsium tetap diperlukan di usia berapapun gitu. Jangan menganggap bahwa susu itu bikin gemuk. Tergantung susunya apa, kandungan lemaknya seperti apa. Kita bisa pilih untuk ibu-ibu, untuk gadis-gadis remaja, gadis-gadis yang sedang menjaga berat badan. Kita bisa memilih susu yang low fat, yang rendah lemak gitu. Yang diperlukan adalah vitamin-vitamin, multivitamin di dalamnya, dan kadar kalsium, kadar mineral-mineral lain gitu yang ada di dalam susu. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang digoreng, makanan yang bersantan, makanan yang berminyak, makanan yang berlemak ketika santap sahur, dan juga terlalu banyak minum minuman yang manis ketika santap sahur itu hanya akan mengakibatkan keesokan harinya ketika sedang berpuasa kita menjadi mudah haus, menjadi lebih mudah haus, menjadi mudah merasa lemas, merasa lelah, merasa capek gitu ya, karena lemak ini yang beredar di dalam darah ini dalam jumlah banyak mengakibatkan aliran darah menjadi tidak lancar, sehingga aliran oksigen dan nutrisi ke otak dan jaringan juga menjadi terganggu. Sehingga sebaiknya kita kurangi mengkonsumsi makanan-makanan yang digoreng, makanan-makanan yang berlemak ketika santap sahur. Kemudian jangan lupa bahwa selama bulan puasa
aktivitas fisik tetap diperlukan, nggak boleh hanya mager-mageran, tidur-tiduran jadi kaum rebahan. Aktivitas fisik seperti biasa harus dilakukan, olahraga secukupnya sesuai dengan keadaan ya, karena lagi puasa berarti porsi olahraganya dikurangin, nggak perlu seberat yang biasanya atau nggak perlu selama yang biasanya gitu, tapi tetap diperlukan. Jangan lupa untuk tetap melakukan totok punggung, karena totok punggung itu bisa menopang gaya hidup kita yang memang nggak bagus ya, biasanya misalnya sering begadang, tidur larut malam, atau perokok mungkin, atau terbiasa mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, kurang olahraga. Nah, totok punggung bisa menopang itu semua untuk tubuh kita menjadi lebih fit, lebih sehat, dan terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif yang bisa terjadi di kemudian hari. Selain untuk menjaga kesehatan orang-orang yang sehat, totok punggung juga bisa menyehatkan orang-orang yang sedang tidak sehat, menyembuhkan mungkin orang-orang yang sudah sakit lama tapi tidak kunjung sembuh. Boleh dicoba terapi alternatif dengan totok punggung, karena Allah Maha menyembuhkan sesuai dengan kehendaknya, dengan cara yang Allah kehendaki, dan insya Allah totok punggung bisa menjadi wasilah kesembuhan itu. Demikian tips dari saya. Semoga sahabat-sahabatku dimanapun berada puasanya lancar, nggak pada lemes, nggak pada sakit, nggak pada mager, ibadahnya lancar, semuanya aman sampai hari kemenangan kita di 1 Syawal. Selamat berpuasa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.